Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Kembali pagi ini kita ibadah hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, hari Sabat, maka orang itu akan terima berkat daripada Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita baca kitab suci atau renungan kita hari ini, mari kita bacakan dulu namanya hari Sabat ini. Hari Sabat itu hari yang kekal, penuh dengan berkat. Adot baca namanya Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya pada hari itu. Berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lanjut ke Keluaran 20 ayatnya 8 sampai ke 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Haleluya. Siapa yang tidak menguduskan, yang melanggar hari Sabat, ada sanksinya, ada hukumannya. Keluaran 31 ayatnya 7 sampai ke 12. 12 sampai 17. Maaf, Keluaran 31 ayatnya 12 sampai ke 17. Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga atau kerajaannya Tuhan Yahweh itu, harus namanya menguduskan hari Sabat. Yesaya 56 ayat 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan dalam lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan
dan pegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Haleluya. Kalau kau mau bersenang-senang, kalau mau pengen sehat, ya, pengen selamat, ya, Yesaya 58 ayatnya 13 sampai ke 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Haleluya. Kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yahweh turun di bumi ini menjadi anak manusia, dan setiap hari Sabat dia akan mengajar situ. Markus 6 ayat 2. Luka 4. Ya, Markus dulu lah. Markus 2 ayatnya Markus 6 ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Luka 4 ayatnya 16 sampai 17. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, yang setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Jadi kebiasaannya dia mengajar itu setiap hari Sabat, tidak diketemukan namanya hari Minggu. Ya. Kita lihat lagi juga tetap juga mereka ibadah hari Sabat. Kisah para Rasul 17 ayatnya 2. ayat 2. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Menurut kebiasaannya, ya, dan tidak ada di situ menurut kebiasaannya dia hari Minggu atau dia robah namanya hari Sabat ke Minggu, tidak diketemukan di sini, ya. Jadi melalui YouTube ini, ya, saya sampaikan kepada penonton di sana, ya, mari engkau renungkan baik-baik, ya. Kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, mencintai namanya hukum, kembalilah kepada hukum Taurat, ya. Kembalilah ke hari Sabat, karena hari Sabat itu hari yang diberkati. Amin. Renungan kita hari ini terambil dari namanya Bilangan. Bilangan 18 ayat 1 sampai ke 32. Sekali lagi. Bilangan 18 ayatnya 1 sampai ke 32. Ini melalui perpuluhan, persepuluhan. Baca yang kencang. Bilangan 18 ayat 1 sampai 32. Yahweh berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau, supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya. Hanya kepada perkakas tempat kudus dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus
dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Yahweh untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dalam sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengajarkannya sebagai suatu jabatan pemberian. Aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Lagi berfirmanlah Yahweh kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemelihara persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan-persembahan yang maha kudus itu, yaitu dari bagian yang tidak harus dibakar, segala persembahan mereka yang berupa korban sajian, korban penghapusan dosa, dan korban penebusan salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan bagian anak-anakmu. Sebagian bagian maha kudus haruslah kamu memakannya, semua orang laki-laki haruslah itu bagian kudus bagimu. Dan ini pun adalah bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel, semuanya itu kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Yahweh. Aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Yahweh adalah juga bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Yahweh di antara orang Israel menjadi bagianmu. Semua yang terdahulu lahir dari kandungan segala yang hidup yang dipersembahkan mereka kepada Yahweh, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Kamu menebus anak sulung manusia, juga anak sulung binatang yang najis haruslah kamu tebus. Mengenai uang tebusannya, dari sejak berumur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya. Yakni 5 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus, sikal ini 20 gera beratnya. Tetapi anak sulung lembu, domba, atau kambing janganlah kau tebus. Semuanya itu kudus, darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemak kau bakar sebagai korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi Yahweh. Tetapi dagingnya adalah bagianmu sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan khusus yang dipersembahkan orang Israel kepada Yahweh, akan aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Yahweh bagimu serta keturunanmu. Yahweh berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu, memiliki pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Maka janganlah bagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Yahweh sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Yahweh berfirman kepada Mose, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi
dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari kepadanya sebagai persembahan khusus kepada Yahweh, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khusus, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Yahweh sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Yahweh haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Yahweh sebagai bagian kudus daripadanya. Lagi haruslah engkau berkata kepada mereka, apabila kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya, maka bagi orang Lewi haruslah hal itu dihitungkan sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab upah mula itu untuk membalas pekerjaanmu di kemah pertemuan. Dan dalam hal itu kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu, asal kamu mengkhususkan yang terbaik daripadanya. Demikianlah kamu tidak akan melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel, dan kamu tidak akan mati. Haleluya. Taurat itu luar biasa. Taurat itu ada jaminannya. Ya. Khotbah-khotbah saya yang lalu jamin kita sehat, ya. Jamin kita tidak mati kelaparan, ya. Jamin penyakit. Itu Taurat. Orang yang kembali kepada hukumnya Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Loh, khotbah saya kemarin kan itu namanya berkat dan kutuk. Ya. Ini perpuluhan. Pada waktu namanya dicatat namanya Mose itu perpuluhan, itu masalah uang atau masalah gandum, kambing, domba, sapi. Tentunya masalah namanya apa? Gandum, kambing, sapi dan lain sebagainya, saudara ya. Pada waktu zaman Mose itu sudah ada uang nggak? Sudah beredar nggak uang itu? Sudah ada uang nggak? Sudah ada uang. Uang itu sudah ada. Bukan barter-barteran dulu enggak. Uang itu sudah ada. Zaman Farao itu sudah ada itu uangnya, sudah ada uang. Loh, sekarang anak-anak Yakub waktu pergi ke Misraim beli makanan itu pakai uang nggak? Atau pakai barteran itu? Saya tanya. Hah? Pakai uang, saudara. Ya. Sebelum Taurat dicatat ini sudah ada uang. Dan di sini tidak bicara namanya uang. Perpuluhannya itu, misalnya ada orang kambingnya ada 100 ekor. Berapa perpuluhannya? 10 ekor. Untuk apa itu? Untuk apa? Dipersembahkan kepada imam itu untuk apa sebenarnya itu? Untuk kehidupan. Ya, untuk persembahkan kepada Tuhan. Gandum untuk apa? Perpuluhan sebenarnya untuk apa? Untuk dimakan orang Lewi atau imam saja atau dimakan semua orang? Ya, bisa nggak kita juga makan dari perpuluhan nanti itu? Bisa nggak? Tapi diprioritaskan kepada namanya janda, ya, yatim dan orang miskin. Amin. Ya. Makanya saya mengatakan kalau masalah perpuluhan Kristen ya, dia ingat betul. Coba sekarang kalau tanah namanya orang populer itu mereka bilang mutlak. Tapi kalau bicara hukum Taurat, mereka bilang sudah zamannya. Coba saudara,
Kalau kita baca namanya kelima kitab ini tidak kuno. Makanya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kira-kira yang sudah baca berulang-ulang kali namanya baca kitab suci ini merugikan nggak namanya apa Taurat itu? Tidak. Ada nggak yang sulit? Kalian itu kan berpuluhan-puluhan kali namanya membaca kitab suci. Kira-kira ada nggak yang rasa berat, merasa merugikan itu ada nggak? Ya? Nggak ada. Tidak ada. Sebaliknya namanya supaya tidak merugikan satu sama lain. Amin. Karena itu namanya Taurat tidak ada yang sulit. Coba kalau orang Kristen. Kristennya saya bilang kan. Makanya saya bilang Kristen ini, agama Kristen ini, agama namanya siluman. Oh, saya berani bertanggung jawab, saya ngomong begini. Ya, tidak ada dalam kitab suci itu namanya bikin agama Kristen. Ya, ada nggak? Pernah ketemu nggak? Pasal berapa, ayat berapa? Tidak ada. Bahwa Yesua pada waktu itu suruh murid-muridnya bikin agama baru lagi. Tidak ada. Ya, kira-kira Tuhan pada waktu itu namanya mereka bikin agama baru namanya orang Yahudi, kira-kira marah nggak Tuhan? Marah nggak? Ikuti khotbah ini, jangan diputus, ya. Ya. Kalaupun yang ikuti khotbah ini sampai tuntas itu orang-orang pilihan. Kalau ada pun yang khotbah saya ini yang lama gitu ya, terus dia setia itu orang pilihan, ya. Saya anggap orang-orang yang karena memang masih ada kan selama berapa tahun ini kan saya melalui YouTube ada memang kan gitu kan. Saya yakin itu ada, ya. Puluhan ada, ya. Ada yang konsisten, ya. Yang konsisten ini yang melalui khotbah saya lupa, ini orang-orang udah dipilih Tuhan ini, ya. Ya. Dipilihlah Tuhan ini. Ya, makanya saya mengatakan jadilah seperti janda di Sarpat. Amin. Akhirnya janda Sarpat itu mati dengan kelaparan enggak? Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak mati karena kelaparan? Karena apa? Dia percaya. Karena dia percaya namanya hukum Taurat. Amin. Dia percaya karena di dalam hukum Taurat itu ada namanya perpuluhan. Ya. Makanya awal-awal itu orang Israel itu tidak boleh ada yang miskin. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak beruntung, satu keturunan mereka ada namanya perpuluhan. Amin. Ya. Jadi perpuluhan diatur sedemikian rupa. Ya, kita lihat tadi kan dari perpuluhan ambil lagi untuk perpuluhan, dari perpuluhan ke perpuluhan untuk apa tuh? Untuk imam-imam saudara, ya. Jadi harus membedakan ada imam-imam dan ada orang Lewi. Orang Lewi ini itu pekerja-pekerja di dalam bait suci. Maka di dalam bait suci itu tidak sembarangan orang-orang yang bukan suku Lewi masuk di situ. Ya. Coba kan? Oh, suku yang lain tidak boleh. Dan juga tidak diperbolehkan untuk memungut namanya perpuluhan selain namanya orang Lewi. Amin. Lah itu ajaran Tuhan. Makanya saya mengatakan Kristen ini, pengikut-pengikut Kristen Indonesia bodoh banget. Ikutin ajaran Kristen ini, ajaran-ajaran yang ngawur. Coba aja sekarang saya bilang Kristen itu namanya agama siluman. Agama Kristen itu dari mulut ke mulut. Ya. Dan tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah ada namanya perkataan Tuhan itu murid-murid supaya bikin namanya agama Kristen. Agama Kristen lagi coba dipakai bahasa Yunani itu musuh. Saya mengatakan luar biasa loh, ya. Makanya saya mengatakan dari tahun 2000 itulah saya selidiki kitab suci baru saya ketemukan di dalam kan, ya. Makanya sampai saya bicara ini kan 224 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Lawan. Ayo. Ya. Kalau namanya tadi perpuluhan tadi ini bilangan 18 itu sudah saya baca 224 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu 224 kali. Yo, selama 26 tahun. Ya, makanya sering sekali saya tantang debat langsung berhadapan dengan saya. Tapi syaratnya bawa kitab yang sama. Enggak boleh dia bawa namanya
Ya, kitab-kitab bapak gerejanya saya nggak mau, ya, karena ajaran Tuhan di dalam tidak boleh ditambahi apa, tidak boleh apa, dikurangi, ya, tidak boleh ada tafsiran-tafsiran itu. Perintahkan di sana lakukan perintah Tuhan, amin. Karena memang Taurat itu sederhana, tidak ada yang sulit. Makanya saya mengatakan orang-orang itu yang mengajak suruh tinggalkan Taurat orang paling apes, ya. Orang-orang itu mengajar-ngajar itu agama Kristen itu nggak ada jaminannya. Pemberontakan, iya, mereka berontak melawan Tuhan. Tadi kan kita sudah baca kan tadi kan, menurut kebiasaannya Tuhan itu apa? Setiap hari Sabat dia mengajar, saudara. Ya. Coba kan, makanya ikuti khotbah ini supaya tuntas. Ya. Boleh nggak namanya orang-orang selain orang Lewi pungut namanya perpuluhan, boleh nggak? Di dalam isi kitab suci tidak diperbolehkan. Ya. Coba kemudian hari terus orang Kristen juga ikut pungut-pungut. Orang Kristen itu wah benar luar biasa. Kalau namanya perpuluhan ya mereka bilang, sampai ada tempat ibadahnya mereka sampai ada yang bunuh-bunuhan. Ya. Saking namanya apa perpuluhan ini mereka rakus betul, mereka apa berebutan apa perpuluhan ini sampai ada di tempat ibadahnya bunuh-bunuhan, sampai bunuhan loh di dalam tempat ibadah. Ada yang pukul lagi di tempat ibadahnya, sampai ada orang yang pegang mimbarnya, dia pegang mimbar, dia peluk. Karena apa? Perpuluhan enak nggak? Nggak keluar keringat. Nipu. Yang saya bilang Kristen ini, yang dia tipu tuh seperti si Ado ini kan teknik sipil nih, ya. Dia pergilah di tempat ibadahnya si Ado dulu ini, dia nganga-nganga tempatnya Pak Pendeta yang orang goblok di depannya dia itu. Karena si Ado ini tidak pernah membaca kitab suci, akhirnya apa? Nganga-nganga gitu. Ya. Baru sekarang dia sadar si Ado ini, yang di mimbar itu apa ilmu sekuler itu memang nggak mampu dia. Ya. Pertama juga pun orang-orang itu nggak mampu juga lah secara ekonomi, nggak ada. Tambah lagi namanya apa memang bodoh kan. Sudahlah dari lahir sudah bodoh. Masa lu pergi ke sana nganga-nganga depan Pak Pendeta itu yang penipu itu pembohong itu, ya. Disuruh kalian tinggalkan hari Sabat yang benar hari Minggu. Ya kan? Tadi kan sudah fatal, saudara. Hari Minggu itu mereka pungut nggak? Halo? Di situlah mereka ancam-ancam. Ada lagi ya pada saat nonton di TV itu kan, ada namanya pendeta GL. Pendeta GL kan orang terkenal lah di Indonesia. Ada anaknya. Itu masalah apa? Uang-uang. Terus ada tanya ini kan masalah transfer. Udah. Karena memang ini diidolakan lah. Ya. Kaya-kayanya itu pendeta GL dengan anaknya kok udah kaya-kaya malaikat lah, kayak Tuhan juga. Dia bilang ini kan masalah transfer. Oh coba tunggu dulu ya, saya tanya Yesus dulu kata. Nggak lama kemudian, Yesus bilang nanti besok jam 12 harus transfer, harus masuk. Gila. Coba saya bilang itu bukan yang dia ketemu itu bukan Tuhan, namanya hantu. Ya. Memang hantu, ya. Ajaran itu memang hantu, ya. Lu mau terima tidak terima, ini saya punya data, saya ada catatan di dalamnya. Dan Injil di sana pun juga tidak ketemukan orang suruh mungut perpuluhan, amin. Tuhan menyuruh nggak pada waktu dia datang di bumi itu suruh nelayan itu suruh pungut nggak perpuluhan, ya? Tidak. Coba nggak ada. Ikuti khotbah ini supaya engkau tidak gagal paham. Coba bayangkan aja kalau Kristen ini, kalau namanya perpuluhan ini, waduh, mutlak katanya. Wah, benar-benar ingat betul. Pada waktu dia bangun mungkin diisi kepalanya namanya perpuluhan karena memang sangat menggiurkan. Ya, makanya coba kita lihat namanya di Jakarta ini. Ya, coba di Jakarta ini, wah pendetanya saudara, itu pakai mobil mewah, sepatunya, minyak wanginya, ada pengawalnya. Coba kan nggak memeras keringat. Ya. Saya memang dari dulu sebelum saya mengenal kebenaran,
paling tidak saya tangkap juga perpuluhan. Makanya saya bilang dulu kan, ya, keluarga saya akan, udah deh jangan lu bawa ke rumah ibadah, mendingan itu tetanggamu tolong mereka tuh. Ya, itu bagian namanya perpuluhan, kasih mereka, berdekonia lah. Ya. Saya dari dulu ya seperti itu, mendingan perpuluhan jangan masuk tempat ibadah sana itu. Kasih saja tuh kalau ada tetanggamu yang susah, bantulah mereka kan. Makanya saya dari dulu, saya itu pernah bedah rumah orang, ya. Orang-orang susah itu kita jatahin beras tiap bulan itu, ya. Kita kasih. Kita lihat orang-orang yang nggak mampu itu ya, kita kasih, ya. Makanya saya mengatakan Evan sama Ina tuh, perpuluhanmu wajib memang, ya. Kalau kamu berikan perpuluhanmu nanti kita salurkan kepada orang pemiliknya. Ya, kita dulu kita ada yang nggak mampu, kita berikan karena memang ajaran Tuhan seperti itu. Ada perpuluhan itu supaya bangsa Israel ini tidak kekurangan makan, amin. Ya, itu tujuannya. Karena bangsa ini bangsa yang diberkati. Ya, ada perjanjian namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Nanti keturunan sana pergilah tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Ya. Itu ajaran namanya Taurat. Jadi Taurat itu, hukum Taurat itu tidak merugikan. Hukum Taurat itu ajarannya supaya bangsa Israel itu tidak merugikan satu sama lain. Supaya bangsa Israel itu tidak ada yang kekurangan makan, supaya bangsa Israel itu tidak ada yang mati karena kelaparan, supaya bangsa Israel itu tidak mati dengan malapetaka. Jadi ada jaminan, amin. Ada jaminannya, ya. Coba kalau kita baca, ya. Kita baca namanya Ulangan 14 ayatnya 22 sampai 29 Ardo. Ulangan 14 ayatnya 22 sampai 29. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih dan tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Yahweh Tuhanmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Yahweh Tuhanmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Yahweh untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Yahweh Tuhanmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan dan di hadapan Yahweh Tuhanmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu yang telah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kau. Pada akhir persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang diam di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Yahweh Tuhanmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Coba lihat saudara, itu ada penjelasannya di situ saudara. Bukan namanya dia makan sendiri oleh Pak Pendetanya. Makanya saya bilang itu namanya agama Kristen, ini agama ngawur. Ya. Dia tolak namanya hukum Taurat, tapi dia perpuluhannya wah luar biasa saudara. Ya. Dia menggebu-gebu. Ya. Rata-rata namanya Pak Pendeta pendusta ini, ya, pembunuh dan pendusta ini yang dari Eropa ini, itu mereka bukan dia pakai namanya bilangan 18 maupun ulangan namanya 14 tadi ini, mereka pakai Maliaki, ya.
Dia tidak baca dulu Maliaki 1 maupun 2 sampai ke 3, langsung ketiganya saudara. Ya, dah? Coba kan? Ya. Dia potong-potong saudara. Itu senjatanya orang Kristen. Ya. Mereka bilang Taurat tidak relevan lagi. Tapi kalau perpuluhannya nafsunya nafsu saudara. Ya. Makanya saya mengatakan orang-orang ini yang pengikut-pengikut Kristen itu, ya. Coba kan? Bukan perpuluhanmu saja dia kuras. Ya, makanya di tempat-tempat ibadah itu kan banyak kantong-kantong itu, ya. Habis itu ada orang mati, dia pungut juga, dia terima juga. Ada orang sakit, dia sikat juga. Makanya saya mengatakan banyak pendeta-pendeta yang mati karena penyakit itu, saudara. Banyak saudara, ya. Akhir-akhir hidupnya mereka itu tidak ada yang sehat. Banyak yang pendeta-pendeta itu yang mati kan penyakit itu tadi kan. Saya mengatakan orang Kristen ini dari lahirmu sampai lu masuk ke kuburan, engkau dari tanah kembali kepada tanah, itu juga harus kau bayar saudara. Ya, ada amplopnya juga. Dengan ringan tangan yang mereka terima loh saudara. Itu benar-benar nafsunya nafsu, ya. Coba kan. Tapi kalau Taurat mereka nafsu juga, ya. Itu kalau Taurat itu sama saja kita pulang zaman batu, ya. Ini ajaran siapa yang begini? Ini ajaran hantu dari Eropa ini, ya. Gimana kan? Ini ajaran hantu ini. Makanya kan kalau kita baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43, 44 sana, makanya dia bilang bapamu siapa? Hah? Iblis. Bapamu tidak mau untuk kebenaran. Jadi bapamu itu yang menolak Taurat tidaklah, itu namanya ajaran iblis. Makanya saya berulang-ulang kali saya sampaikan ini pengikut-pengikut Kristen ini, ya. Coba Kristen ini sudah dinubuatkan di Daniel 7 maupun Daniel 8 kan. Kalau kita baca Daniel 7 sana bagaimana mereka merubah namanya hukum, ya. Coba kan mereka merubah waktu, ya. Coba kan. Kalau waktunya dalam kitab suci kan petang ke petang kan, ya, itulah hari pertama, itulah hari itulah pagi, itulah siang, ya. Kan begitu di dalam kalau kita baca Kejadian 1 kan, waktunya Tuhan seperti itu. Tapi si Kristen ini yang dari Yunani dia rubah waktunya. Akhirnya apa penanggalannya tengah malam. Coba itu nubuatan benar terlaksana loh. Makanya kalau kita baca lagi Daniel 8 di sana kan, kalau kita baca namanya 8 ayat 12 di sana kan, mereka bikin ibadah apa? Pasik, ya. Yang dimaksudnya pasik tadi ini ibadah kita hari Sabat. Kebiasaan Tuhan Yesus itu hari Sabat, ya. Mereka menipu orang suruh namanya Minggu. Coba kan? Minggunya itu bukan pungut tuh, bukan hanya pungut perpuluhanmu, ada persembahan lain lagi loh sudah. Rakus betul. Ya. Akhirnya apa? Yang dikocorkan itu kepada orang miskin sedikit kebalik. Tadi kan perpuluhan dari ambil perpuluhan gitu kan. Namanya tadi misalnya. Nah untuk imam itu hanya 100.000. 900 ini untuk orang miskin, janda dan orang-orang asing. Kan begitu kan? Ya. Begitu itu aturannya. Sekarang terbalik. Si pendetanya mereka sikat namanya tadi 900, yang sampai ke orang miskin tadi yang namanya 100.000 dibagi pak. Ya waduh, benar-benar ajaran ini, ya. Ini ajaran ngawur Kristen ini, ya. Makanya sudah saya bilang saudara saya di sana ada lagi yang mau masuk bikin rumah ibadah itu jangan, ya. Makanya tempat kakak saya dulu mau bikin rumah ibadah jangan, saya tidak izinkan di situ, ya. Mereka itu penipu, pembohong, ya. Mereka tidak berkata benar. Tapi kalau perpuluhannya mereka rakus betul, ya. Tadi kan kita sudah dengar kan, ya. Untuk apa sih namanya perpuluhan ini, ya? Masa ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan mati kelaparan, ya? Karena itu tadi diputar balik. Kalau ada 1.900.000 untuk pak pendetanya mereka di situ. Nanti untuk 100.000 dibagi-bagi. Coba lihat saudara. Ini makanya saya mengatakan namanya Kristen itu namanya dia sungsang. Jadi kepalanya orang Kristen itu dibawa, kakinya di atas.
Itu ajaran mereka seperti itu, memutarbalikan di dalamnya. Ya. Dengan beraninya mereka bilang Taurat sudah tidak perlu hanya disikat. Ya. Coba kita lihat lagi kan Ulangan 26, Ulangan 26 ayat 12 sampai 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Yahweh Tuhanmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak lupakan sesuatu dari perintahmu itu. Coba sudah, itu sangat jelas. Kalau Pak Pendetanya nggak mau dikhotbahkan di situ, kagak mau saja, pasti dia larinya ke Maliaki. Oh, dia meledak, maka saya dulu kan saya dengar bilang, apa nipu ini yang begitu-gitu dah, tinggalin aja, mau dengerin orang-orang goblok, ya kan? Orang-orang pekok ini, aduh, pendeta-pendeta tuh pekok, ya. Memang dari lahirnya udah pekok. Coba deh sudah, ya, mau pergi ya apalagi saya ini kan gitu, ilmu gua banyak gitu. Lu mau ilmu teknik saya punya, mau pertanian punya, peternakan punya. Ini mau ilmu kerohanian, gua usah baca tiap hari kitab suci ini gimana ya. Makanya kalau dulu tuh namanya pendeta-pendeta, kalau ada kita sharing, kabur pendetanya. Dia nggak mau lagi datang lagi deh. Ya. Udah sampai ke sumsum-sumsumnya. Ya. Apalagi kalau saya singgung-singgung masalah uang lah segala macam itu dari lahir mau dipungut sampai lu mati juga pun dia pungut juga tuh. Pak pendetanya kan panas telinganya. Besok dia nggak mau datang lagi. Nah, kalau kita ada sharing-sharing, pendeta tuh nggak berani. Nggak berani aja saudara, karena pertama memang nggak punya ilmu. Itu kan mereka hafal-hafal aja kan. Biasanya gereja-gereja besar itu sudah disiapkan namanya khotbahnya dia apa, gitu tinggal lihat. Nanti kan sebelum nanti dia khotbah kan sudah dikasih dulu kan, baru nanti dia hafal, dia bikin konsep, dia lihat-lihat, taruh di atas meja kan gitu kan. Karena khotbahnya juga Pak pendeta-pendeta itu kan nggak nyampe 1 jam, paling juga ya 30 menit gitu kan, selesai dia gitu kan, pulang dia surga katanya. Coba tapi pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya saya bilang ini yang dokter-dokter sekuler ini saudara, kok ada orang yang pergi ngangang-ngangat tempat Pak pendeta yang penipu. Makanya saya bilang coba yang dokter-dokter sekuler itu, yang sarjana-sarjana sekolah, bacalah kitab sucimu. Kalau engkau sudah baca, maka engkau tidak pernah akan datang tempat situ lagi. Yakin itu, nggak akan mau. Ya? Karena ketahuan dia tipu. Makanya saya mengatakan orang-orang bule di sana, di Eropa, mungkin dia pernah baca. Dia baca kitab suci kan. Habis itu dia lihat yang pertentangan satu lain, besok dia. Makanya saya mengatakan di Eropa sana kan, Kristen kan sudah bangkrut. Yang bangkrut itu Protestan di Eropa itu sudah bangkrut. Nggak ada lagi tuh. Jadi Kristen Protestan di Eropa itu bangkrut, sudah nggak ada lagi. Ya, saya mau sampaikan melalui YouTube ini. Kita dapat informasi ini, ada yang kasih tahu. Ya, dari khotbah sampai ingatkan dulu kan, namanya ibu anak ini kan punya teman namanya di Swiss sana, suaminya orang Swiss. Padahal Protestan itu kan lahirnya namanya apa? Siapa? John Calvin sama siapa? Protestan? Martin Luther. Itu kan mereka berkembang dari Swiss. Makanya bilang temannya Ibu Ana, Mbak Ana di sini tuh nggak ada Mbak Ana Kristen, itu nggak ada, udah bangkrut. Dari Swiss ke Perancis, apalagi Jerman itu Bu, katanya saat itu nggak ada itu Kristen, itu nggak ada, bangkrut beneran kan gitu kan. Kalau orang baca kitab suci, makanya saya mengatakan Kristen ini namanya hayalan. Tidak ada dalam kitab suci di dalam suruh bikin namanya agama Kristen, nggak ada beneran. Ya, itu karang hayalan-hayalan dari Eropa itu dipindahkan kepada orang Indonesia. Jadi namanya Kristen itu dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan pasal ini ayat ini. Ya, paling senjata-senjata sudah saya tahu dah. Paling juga kisah itu kan. Ya, paling itu salah tafsir.
Karena dia bacanya di situ aja. Coba kalau dia baca lengkap namanya Kisah Para yang 28 pasal itu. Tidak demikian, tidak ada. Namanya Rasul Saul dia bilang saya tidak pernah melanggar hukum Taurat. Sampai sekarang saya tetap pegang namanya hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara. Jadi Rasul Saul itu tahu kalau di dalam perintah hukum Taurat itu tidak boleh namanya memungut perpuluhan yang bukan orang Lewi. Ajarannya begitu, gitu. Makanya saya mengatakan saya baca kitab suci ini, ya. Saya ini bukan pengangguran, saya punya ilmu, ya. Kenapa sih dulu saya kuasai namanya teknik-teknik ini, ya? Namanya alat berat apa aja, saya tahu itu. Kenapa saya tahu? Karena saya pelajari, ada buku panduannya, ya. Makanya saya mengatakan kami jangan coba-coba kamu mengadu ilmu kita di sini ini, ya. Di sini kita lengkap, di sini ada namanya sosial politik, ada namanya ilmu teknik, namanya teknik sipil, ada teknik mesin, ya. Jangan coba-coba deh dia sekolah di mana gitu kan, ya. Jangan ngomong-ngomong begitulah, ya. Ya kan? Makanya saya bilang Ibu Ana itu kalau ada yang lawan-lawan sama dia kejar-kejar, saudara, ya. Hebat namanya Ibu Ana nih. Ibu Ana jangan main-main loh. Ilmu tekniknya ada juga. Kenapa dia bisa memahami ilmu teknik Ibu Ana? Karena dia pelajar. Sehari-hari dia kerjain itu, ya. Coba kan? Makanya dulu ada orang dari ada dari perusahaan BUMN yang di Jawa Tengah dipuji-puji Bapak, oh Ibu Ana ini hebat, ini ahli Ibu Ana nih kan. Padahal Ibu Ana itu pendidikannya dia sosial politik, gitu. Kenapa dia bisa teknik tadi? Karena dia pelajari, ya, dia kerjain tiap hari seperti itu. Jadi dia tahu gitu loh, sekalipun tidak seahli dengan saya kan gitu. Paling tidak garis besarnya dia tahu karena dia belajar gitu loh. Begitu juga lah ini kitab suci, kita harus pelajari. Sehingga pendeta-pendeta busuk ini yang menipu-menipu ini kita tahu. Itu makanya bilang debat sama saya Pak Pendeta itu. Ya, yang STH itu enggak, untuk dokternya juga deh, ya. Pahalah kita kitab suci yang sama ini, ya. Ya, makanya saya mengatakan Kristen itu perusak ulung, ya. Dia rusak namanya isi kitab suci ini. Rusaknya di mana? Ya kan? Ya nama Tuhan diganti. Saya sampai geleng-geleng kepala, sampai nama Tuhan diganti. Nama-nama orang yang sudah mati deh, orang sudah nggak tahu kuburannya di mana itu, mereka ganti loh, ya. Yang saya geleng-geleng kepala lagi, memang kejahatan Kristen ini kelihatan sekali. Misalnya orang namanya Yakob, ada namanya muridnya Yesus itu bernama Yakob. Dari sana waktu dia adakan agama Kristen itu bukan Yakob lagi, James. Kurang ajar itu, ya. Penipu itu, makanya bilang ajaran-ajaran hantu itu, ya. Coba kan, ini orang namanya udah bagus-bagus kasih namanya Yakob, kasih di sana kan dia keluar dari sana James. Kurang ajar betul-betul ini, ya. Nah, itulah akibatnya. Jadi mereka kaburkan, ya. Jadi pendeta-pendeta itu tidak disarankan, tidak dianjurkan kepada jemaatnya. Bacalah kitab suci, mari kamu bukalah rumah, adakan sharing-sharing. Ya. Coba kan rumah saya kan saya bongkar dulu di sini, udah deh pakai vertikal kita sharing gitu kan. Ada juga pendeta-pendeta kan, habis itu pendetanya nggak mau lagi, ya. Dia sudah tahu, oh berhadapan dengan orang ini kok susah kan, dia mau ngomong, ya, akhirnya kan banyak kan diam gitu kalau saya singgung-singgung tuh, ya. Mereka menyimpang dan lain sebagainya. Kalau benar-benar sekarang itu lu mencintai hak Taurat, ajari orang supaya kembali. Kalaupun lu boleh-boleh sajalah kan gitu kan, mungkin boleh-boleh sajalah gitu, tapi kok nggak mau. Taurat lu bilangnya namanya sudah nggak zamannya, bagaimana tidak relevan kan ajarannya, jangan menginginkan istri orang gitu kan. Coba kan mereka bilang Kristen itu nggak relevan. Aduh, benar-benar ajaran ini ajaran hantu ini yang dari Eropa ini. Ya coba kalau saya dulu itu, waktu orang tua saya dulu kan, ya, sebelum meninggal itu saya baca kitab suci tiap hari kan, mungkin mereka tidak
mereka tidak akan mau terima gitu kan, mungkin keluarga-keluarga yang lain mungkin tidak akan mau terima itu gitu kan ya. Tapi masih bersyukurlah bisa menyelamatkan istri, bisa menyelamatkan anak itu gitu loh ya. Jadi saya teliti kitab suci ini dari perpuluhan itu sangat jelas ya. Coba kita lihat kan, berjalanlah waktu, Israel ini makin menyimpang nggak? Menyimpang juga perpuluhan nggak? Halo? Mulai menyimpang. Kenapa mereka mulai menyimpang? Kan orang-orang udah banyak kan, berjalanlah waktu ini orang Israel ini atau imam-imam menyimpang, saudara. Ya, akhirnya kan sudah menyimpang, orang tidak mau bawa lagi perpuluhannya. Ya, tidak mau lagi. Kenapa tidak mau? Karena mereka sudah mulai korupsi di situ. Tidak sampai lagi mungkin ke orang-orang miskin, sehingga orang-orang malas namanya bawa perpuluhan. Kalau kita baca zaman Raja-Raja Hizkia itu kan, akhirnya zaman Raja Hizkia itu mengajak orang lagi untuk membawa lagi perpuluhannya, saudara. Coba kalau kau baca di sana namanya 2 Raja-Raja 18 di sana, itu kan Raja Hizkia, raja benar ini, mengajak lagi lama itu tidak bawa perpuluhan lagi, ya. Makanya terbaca di situ, mereka ini korupsi. Kalau kita baca kitab suci ini dengan berurutan, ya. Misalnya kalau kita baca Mika 3 ayatnya 5, Mika 3 ayat 5. Siapa yang melakukan kejahatan ini, ya, kita lihat lagi di sini nanti. Ini puluhan, mungkin dibolak-balik lagi ini imam-imam ini. Ya, makanya saya mengatakan ikuti khotbah ini, kita lihat nanti bagaimana mereka menyimpang ini bangsa pilihannya ini tadi. Ya. Kalau pernah mereka tidak menyimpang, sebenarnya orang Israel tidak pernah akan mati dengan kelaparan, malapetaka maupun namanya penyakit, nggak ada, karena di dalam dijamin gitu loh. Tuhan tuntut itu supaya namanya piara sajalah namanya hukum Taurat ini, kan begitu ajaran Tuhan gitu kan. Nah coba kita lihat kan, berjalanlah waktu ini bangsa ini sendiri pun mulai menyimpang. Coba baca Mika 3 ayatnya 5. Beginilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu yang untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Kalau Pak Pendeta sekarang kan, kalau orang-orang kaya kan kasih, woi, dipuji-puji saudara, diangkat-angkat saudara, woi, diangkat-angkat. Makanya saya bilang orang-orang Kristen itu kan ada doa-doa spekulasi. Ya, doa spekulasi begini. Dia kan mungkin dia doain orang, mungkin Bapak yang punya usaha-usaha itu kan. Ya, mungkin 10 orang, masa sih nggak ada satu yang sukses ini? Nah, yang sukses nanti tidak dipereteli, betul. Jadi seolah-olah doanya dia. Ya. Makanya saya mengatakan taktik-taktik busuknya mereka itu. Ya. Tidak lihat lagi isi kitab sucinya di dalamnya. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau di dalam namanya Taurat itu tua-tua itu bukan orang-orang bodoh, bukan kelas-kelasnya pendeta yang ada di Indonesia ini, bukan, sudah jauh dari langit dan bumi. Ya. Ya. Rasul Saul tua-tua nggak? Ya? Rasul Saul itu imam atau dia tua-tua? Tua-tua, saudara. Yang tua-tua ini orang-orang yang punya ilmu sekuler, punya ilmu kerohaniannya. Ini penasehat raja ini, tua-tua. Jadi orang-orang jenius itu, saudara. Ya. Jadi orang-orang berada, bukan orang-orang miskin, saudara. Ya. Kalau kita di sini kebanyakan orang miskin yang dinimbang, dengan dibekalin sama dia, kasih gelar STH, kasih dasi, jas, kasih sepatu yang bagus, kan gitu kan? Ya, akhirnya dia tipu yang di depan, kasihan banget ya. Makanya saya bilang, Ibu Ana, dulu kan kamu ditipu, coba kan? Lu lulusan Undip, Ibu Ana. Lulusan Undip bukan namanya lulusan. Lu juara 1. Lu pergi ke sana tempat ibadahmu itu yang kok ngangang. Akhirnya Ibu Ana tuh sadar loh, saudara ya. Kita sekarang ini, ya. Baru Ibu Ana sendiri pada waktu dia baca kitab suci terkaget-kaget ya kan. Makanya mulai dari situ nggak mau dia.
nggak mau. Ya, itu bukan kelasmu yang di mimbar itu, jauh deh kelasmu, bukan kelasmu. Ya, itu. Kenapa sih orang Kristen yang sekian banyak nunduk sama Pak Pendetanya? Karena itu mereka tidak pernah mau pelajari isi kitab suci ini. Kalau dikasih tahu, oh saya nggak ada waktu, ya, tinggal datang hari Minggu dari ucuk-ucuk, dia bawa kitab sucinya. Karena pendetanya terlalu cepat juga dia ini ngomong. Akhirnya tadi pasal berapa? Nggak tahu loh saudara. Akhirnya apa? Dia datang di ibadahnya dengan nganga-nganga. Ada yang tidur itu. Apalagi kalau di Jakarta ada AC, oh tidur dia. Tidur gitu kan. Amin kata Pak Pendetanya, kaget dia sudah pulang sorga katanya. Itulah orang Kristen saudara. Di dalam kitab suci dianjurkan supaya kita mempelajari apa? Isi kitab suci. Amin. Itu perintah Tuhan. Kekayaan yang menyelamatkan apa Iwana? Pengetahuan. Kekayaan yang menyelamatkan engkau itu punya pengetahuan. Supaya engkau memilih pengetahuan itu harus kita pelajari namanya isi kitab suci. Amin. Ajarannya begitu. Akhirnya tadi nabi-nabi itu apa? Kalau ada yang mereka punya, dia bilang apa? Damai. Damai. Bilang apa? Aduh. Tadi namanya Mika 3 ayatnya 5 bilang apa? Mereka Kau ulang lagi aduh supaya pendengar itu mencatatnya. Mika 3 tadi ayat 5. Ya, beginilah firman Yahweh terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Coba deh Pak Pendeta seperti itu loh saudara, ya. Coba kan? Kalau ada tidak ada namanya apa? Yang tidak kasih namanya kutuk padang pasir kata lagi gila. Coba kan? Itulah sama berjalanlah waktu, termasuk juga nabi-nabi itu banyak yang menyimpang. Namanya nabi-nabi Baal. Makanya di Indonesia ini pendeta-pendeta itu sama dengan nabi-nabi Baal itu. Ya toh? Menyimpang, termasuk juga imam-imamnya menyimpang. Nah, dicatatlah di situ namanya Mika 3 ayatnya 11. Di bawahnya ada ayat 11-nya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Yahweh dengan berkata, bukankah Yahweh ada di tengah-tengah kita, tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Coba lihat saudara, imamnya mengajarannya pakai bayaran saudara, ya. Kalau lu nggak bayar, kan sama sekarang gitu kan. Oh, mereka banyak kan misalnya orang Amerika datang dari Indonesia ya. Karena di Amerika sana kan nggak ada itu kan namanya orang-orang bule itu udah nggak ada sana itulah. Ya, udah nggak ada orang Kristen lah kan gitu aja kan. Ngaku-ngakunya saja Kristen tapi tidak ada lah rumah ibadahnya kan udah nggak ada dijual kan. Terus kalau dia panggil sini untuk menyenangkan telinga di sana, nanti di sini juga dia akan tanya akomodasinya apa, ya. Nanti kalau sampai sana nanti ya, ajakin saya keliling-keliling lah segala macam. Paling tidak dari sana kan ada amplop pakai dolar, saudara. Coba itu yang terjadi, saudara. Makanya saya mengatakan namanya orang Israel itu sudah begitu. Ini orang asing, orang Kristen Indonesia lebih ganas lagi, luar biasa ganas-ganasnya, saudara. Coba kan, woi, kalau ada yang kasih uang sekian, dia puji orang itu bila perlu sampai dia jilat-jilat itu. Luar biasa saudara, ya. Itulah yang terjadi, ya. Makanya saya mengatakan Ibu Ana, Ina, Evan, pelajari kitab suci ini supaya kalian tidak ditipu, ya. Kalian ini lulusan perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia, jangan sampai kau ditipu yang di mimbar itu, ya. Coba kan? Sudah tidak punya ilmu apa-apa, kok pergi kok nganga-nganga, jangan tinggalkan. Ya. Mereka sadar loh saudara. Ya. Makanya saya bilang Ina ini, itu dari kecil memang sudah ekstrim. Dia ekstrim masalah nama, dia ekstrim benar loh, masih kecil 4 tahun.
4 tahun ini Ina itu kan sudah pintar baca loh itu. Pokoknya namanya 4 tahun itu, Ina sebelum masuk TK itu namanya baca-membaca udah jago deh. Ya kan? Banyak karena Ina ini terima nama Yahweh itu baru umurnya 4 tahun. Ya, terima nama Yahweh ya. Nah, coba kan dia bisa hafal itu. Coba kan. Tiap kakaknya ngomong itu dia salah ngomong, dia laporin sama saya. Bapak, itu Evan itu tadi begitu kan. Dia pakai lagi. Wah, luar biasa loh. Makanya Ina ini dari kecil ini luar biasa lah, saya anggap luar biasa. Ya. Karena memang militan sekali dulunya gitu loh. Masalah nama Yahweh, Ina ini sudah dan nggak bisa dikutak-kutik lagi. Udah harga mati sama dia. Akhirnya apa kita lihat? Ya. Waktu sekolah kita suruh diolok-olok. Ya, kita diolok-olok. Nanti anak jangan bergaul namanya Tara itu, nanti anakmu tidak sekolah, akan dipermalukan yang mengolok-ngolok kami. Ya. Coba kan, Ina itu namanya sarjana teknik sipil. Coba kan, cari pekerjaannya nggak seperti orang lain, tenteng ijazah sono kemari. Dari kantor ke kantor, kagak. Ina itu tinggal. Memang dia mau pengen bedakan. Ya. Makanya saya bilang, Ina kau dapat kerjaan dari mana ini? Dari Tuhan Bapak. Wih, dia tegas juga kan gitu kan. Bagaimana tidak dari Tuhan? Lama juga di perusahaan itu, dia juga perusahaan dia nggak kenal. Perusahaan siapa? Tidak pernah lamar. Tiba-tiba ditawarkan pekerjaan. Ya. Coba ditawarkan pekerjaannya, mau duduk saja pun di meja belum itu kan. Ya. Masih diisi formulir persyaratannya di situ. Pulang-pulang langsung kasih mobil, kasih laptop, cari di mana-mana tidak pernah ada yang seperti itu. Apalagi namanya perusahaan asing. Coba, ini perusahaan asing loh Ina ini. Coba kasih mobil, ya, mobil masih bagus benar mobilnya, laptopnya bermerek, handphonenya suruh bawa pulang. Nanti satu minggu kemudian baru masuk kantor. Mana ada, ya? Itulah imbalannya. Kalau benar-benar namanya kau kembali kepada hukumnya Tuhan, ya, pasti engkau tidak akan dikecewakan. Amin. Tidak akan dikecewakan. Kalau kau konsisten namanya kembali kepada hukumnya Tuhan, Tuhan tidak akan bikin engkau kecewa. Nah, pasti engkau akan bersorak-sorai. Tadi kan kita sudah baca namanya apa? Yesaya 58 tadi, ya. Yang menguduskan, yang mencintai akan hukum-hukum Tuhan, termasuk hari Sabat, engkau akan bersenang-senang katanya. Coba kan, ya? Coba kan, Ina ini kan, coba kan, bukan namanya gaji standarnya Indonesia ini, bukan UMR. Ya? Coba kan, mana ada? Coba kalau saya sampaikan ini, orang nggak percaya ini. Nggak ada yang percaya, saudara. Tapi faktanya seperti itu. Ina tidak lamar kerjaan, dia tidak tahu perusahaannya ini, coba ditawarkan. Pada waktu corona kan banyak orang yang dirumahkan, termasuk teman-temannya Ina dulu ini. Ya? Di Arkonin sana itu, saudara. Karena Ina kan di Arkonin. Ya? Ya, masih baru lah, mungkin baru 1 tahun kalau nggak salah di Arkonin itu. Ya? Dia memang dikonsultan dulu di situ toh, Ina ini. Ya. Akhirnya apa? Ya. Ya. Akhirnya dapat kerjaan yang tidak pernah dia lamar. Langsung kasih fasilitas mobil, handphone, namanya laptop, gaji di atas UMR. Apalagi, makanya saya bilang ini kok dapat ini karena kepintaranmu? Bukan Pak, itu dari Tuhan. Saya angkat jempol luar biasa. Ya. Makanya saya bilang namanya Taurat itu, ya, harus bilangnya harga mati. Ya. Taurat itu sudah harga mati. Ya. Coba, kalau dari mulutmu itu bahwa Taurat itu harga mati, Tuhan memperhatikanmu. Karena begitulah isi kitab sucinya di dalamnya. Taurat itu penuh jaminannya. Taurat itu penuh kasih, saudara. Hanya Kristen ini dibikin-bikin di dalam, dia robah sana robah sini. Akhirnya dia bilang Taurat itu mengajarkan apa? Kebencian. Ya? Jadi Kristen ini dimodifikasi sedemikian rupa namanya Injil namanya Injil orang-orang Yahudi tadi ini, ya. Dimodifikasi, dia merubah sehingga akhirnya orang
melihat namanya Taurat penuh apa? Kebencian. Ini perbuatan siapa? Ini perbuatan Kristen ini yang dari Eropa. Ya. Makanya saya mengatakan Eropa itu, orang Eropa itu orang-orang jahat. Saya berani taruh namanya orang Eropa itu orang-orang jahat. Ya. Ya, makanya saya bilang siapa yang membunuh orang-orang Yahudi itu? Ya. Yang membunuh itu orang Eropa. Dibunuh, saudara. Perang dunia pertama, kedua, saudara. Ambil orang Yahudi, kasihan itu kan, dilempar-lemparin ke gas itu. Jadi mereka mati pelan, saudara. Ya. Siapa ini? Ini ajaran. Makanya saya bilang marilah kau teliti kitab suci ini. Ya. Keluar dari ajaran sesat ini. Ya. Kembalilah ke hukum Taurat. Kalau engkau kembali kepada hukumnya Taurat, makanya wajiblah apa perpuluhan itu. Ya. Coba. Harus juga. Ya. Perpuluhanmu itu harus. Untuk apa? Ya. Ya untuk sesamamu lah, untuk saudara, kalau ada saudaramu yang jatuh miskin, bantulah dia. Itu gunanya di situ. Ya. Jangan tutup mata kepada saudaramu yang miskin. Amin. Ajaran Tuhan begitu. Aduh, buat orang-orang yang menolak hukum Taurat ini luar biasa jahat. Betul itu, saudara ya. Makanya kalau kita baca, berjalanlah waktu itu, ini orang Israel makin jahat. Ya. Makanya hamba uang nggak orang Israel. Kalau namanya orang Kristen itu namanya bukan hamba uang, budak. Coba anunya Adol baca namanya Luka 16 ayat 18 Adol. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Coba kan, jadi berjalanlah waktu itu mana hamba-hamba uang. Saya mengatakan namanya orang Israel hamba uang, kalau orang Kristen itu budaknya uang. Jadi budak-budaknya uang, mungkin budak dengan hamba sama nggak ya? Mungkin yang lebih parah itu budak-budaknya uang itu. Ya, coba kan, mereka berebutan uang, coba mereka depak-depakan di dalamnya, nggak mau nanti diganti. Kalau sudah ada tempat ini, misalnya di Jakarta kan tempatnya uang di sini. Mau dipindahkan tempat lain kagak mau. Ya, sudah enak di sini kan ongkang-ongkang kaki doang, saudara. Ya. Tinggal nipu-nipu gitu. Yang dia tipu ini kesian. Makanya saya mengatakan ini jangan kau ditipu oleh pendeta-pendeta itu, jangan. Ya. Itu orang-orang goblok kok kamu pergi dengar-dengar dan melihat. Keluar dari situ, jangan. Ya. Mendingan kembali kepada hukumnya Tuhan. Karena ajaran Tuhan kita supaya kita kembali kepada hukumnya Tuhan. Amin. Ajaran di mana? Kan saya ulang-ulang melulu itu namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20 kan? Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota saja pun masuk mana? Masuk. Jangan ragu-ragu Ibu Ana. Ya masuk, dia bilang siapa yang meniadakan satu titik, satu iota masuk namanya neraka. Baca saja namanya Matitia 5 ayat 19. Baca yang benar. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat akan duduk apa? Tempat mana? Tertinggi di surga katanya. Coba. Apakah ada orang menanggapi ini? Kagak. Dia lebih suka dengan pendeta-pendetanya yang agama Kristennya ini sudah bangkrut di Eropa. Jadi agama Kristennya di sini ditutup-tutupi Pak pendeta-pendeta di sini, ya. Tutup. Kenapa mereka tutup di sini? Kalau sampai terbongkar ini di sini, kalau Indonesia juga bangkrut. Nah, berapa orang namanya yang setengah mati hidup, ya? Tanah kagak punya, warisan kagak punya. Terus kalau namanya sudah tidak ada yang datang lagi ibadah, mau makan apa? Makan batu, ya? Jadi sedemikian rupa di sini, kalau kita apa ada yang Taurat ibadahnya, jangan dengarin mereka tuh. Siapa sih itu yang berjenggot itu? Itu namanya Yahudi KWK. Ngajar betul sudah. Ya, saya bongkar ini, ya. Coba ada orang nggak Pak Pendeta yang ngomong yang lantang di Biban. Di Eropa sana sudah bangkrut, kagak mau dia ngomong itu, saudara. Ya, kalau sampai nanti tahu betul, terus orang kembali baca kitab suci, ya, tinggalkan, ya. Makanya saya bilang, ya, coba kalau sekian orang saja seperti saya ini,
baca kitab suci. Sudah dari dulu ini Indonesia akan bangkrut namanya agama Kristen ini. Sudah, saudara. Ya. Sudah bangkrut. Hanya sekarang orang tidak mau loh, saudara. Nggak mau. Nah, dia pokoknya dia bilang udah deh. Yang kalau dia tidak berubah namanya lembaga kitab Indonesia, saya tetap saja lakukan ke dia. Jadi patokan imannya dia apa? Di apa lembaga kitab Indonesia. Lembaga kitab Indonesia itu dia jualan buku. Ya. Itu kan. Dia tidak mikirkan lo mau selamat tidak selamat, ya. Pokoknya itu sajalah. Makanya orang-orang di Indonesia ini memang banyak yang goblok-goblok itu. Jadi tidak lihat lagi kualitasnya, tapi mereka lihat apanya? Kuantitasnya, saudara. Karena banyaknya ini kelompok kami, tempat ibadahnya mewah, katanya makan ya, jadi makan yang mewah itu. Ya. Nggak ada apa-apanya. Tempatmu di sini masih pakai semen. Lihat apa yang dilakukan oleh siapa, apa yang dibangun oleh Salomo. Yang dibangun oleh Salomo itu apanya, dari emas nggak? Hah? Dari emas kan. Akhirnya apa? Mereka tinggalkan Taurat. Masih ada nggak sekarang di Israel sana? Masih ada nggak? Tidak ada lah lagi sampai detik ini. Ya. Jadi tempat ibadahmu itu masih pakai semen. Kalau dulu namanya Salomo itu namanya apa? Pakai emas, saudara. Jadi Salomo bangun itu semua peralatan di dalam pakai emas semua. Makanya kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 9 di sana dikasih warning. Ya, pada waktu selesai namanya bait suci ini, selesai, Tuhan bilang, ya, ingat ya, jangan sampai meninggalkan hukum Taurat, ya, jangan sampai meninggalkan hukum Taurat, jangan sampai engkau tidak mengenal aku lagi. Kalau sampai nanti meninggalkan Taurat, tidak mengenalku lagi, ini yang kau bangun ini akan saya hancurkan. Hancur, benar enggak? Ya, yang hancurkan siapa? Terakhir kali yang menghancurkan sampai ludes, sampai ditumbuhin rumput di sana. Raja siapa? Kaisar siapa? Namanya Kaisar Titus, ya. Namanya Kaisar Titus Romawi, hancur. Makanya saya mengatakan kitab suci ini yang mereka hancurkan juga. Ya. Bukan bait sucinya saja mereka hancurkan, termasuk juga kitab suci ini dihancurkan. Kita lihat perbuatan-perbuatan kejahatan nama Kristen ini. Karena saya mengatakan tadi ini namanya apa, peraturan-peraturan Taurat dirubah semua. Ya toh? Dirubah. Makanya termasuk nama Tuhan, nama-nama orang ini semua dirubah semua. Semua Yunani, saudara. Ya. Padahal namanya, jangankan lo namanya agamamu dari Yunani, bahasa Yunani sendiri pun zaman itu, ini orang-orang Yahudi namanya yang berbahasa namanya apa Yunani akan dikucilkan nggak? Jangankan lo agamamu ini agama dari Yunani Kristen ini, ya. Ini bahasa saja pun mereka ini yang berbahasa orang Israel yang berbahasa Yunani sangat benci, saudara. Ingat baik, itu ada pasalnya, ya. Makanya bacalah pasal namanya Kisah Para 6 di sana kan, baca baik-baik, ya. Jangan namanya apa Kisah Pas 11 ayat 26 katanya kata Kristen, disitulah mereka bilang mereka bikin agama Kristen. Saya ketawain, kasihan banget loh orang Indonesia ini, ya. Akhirnya apa? Akibatnya tadi. Nah, kalau pendetamu dia nikmati namanya perpuluhan, sekalipun juga matinya nanti mati tragis juga itu. Makanya banyak pendeta-pendeta kan yang sampai miring gitu kan. Dia jalannya miring-miring gitu kan, mulutnya miring gitu kan, tapi dia ada di sini. Kasihan banget. Karena orang Kristen itu tidak lihat lagi ajaran orang. Lihat namanya titel. Karena di Indonesia itu sangat namanya fanatik dengan titel. Ya. Fanatik benar dengan titel deh. Pokoknya kalau titel udah deh, ya. Coba kan. Wah, disanjung-sanjung, saudara. Sampai ada orang namanya gara-gara titel itu apa nyogok sana nyogok. Sekarang kita di Indonesia itu namanya Jokowi ini kita yang ngangkat loh dulu itu. Indonesia itu karena diangkat oleh rakyat, dipilih lah kan gitu kan. Sekarang ada kasusnya.
Rame banget sampai saat ini, saudara. Ya, coba kan untuk menyelidiki kasusnya saja di Jasan Jokowi ini tahun-tahunan. Tapi kalau bukan Jokowi, cepat banget polisi itu cepat lah. Langsung ketahuan ini kan, saya bilang kan. Kok bisa-bisanya yang sudah sekian orang ini ijazahnya dari foto orang saja pun berbeda. Saya lihat orang-orang lulus Indonesia itu ya, seperti namanya mantan Wakapolri namanya Ugroseno, itu orang-orang lulus itu. Dia dengan entengnya dia. Itu fotonya bukan foto Jokowi, Pak. Saya pernah ketemu Jokowi, beda. Saya lihat sendiri pun itu juga bukan. Tapi itu tadi loh, saudara. Karena orang Indonesia itu fanatik dengan gelar. Makanya supaya mereka berwibawa, gelar-gelar itu namanya kerohan. Banyak orang yang palsu. Ya. Ada juga mungkin dia di AC tapi dia tidak pernah kuliah karena dia main dengan pemiliknya tadi namanya tempat sekolah tadi, akhirnya dia dapat namanya gelar itu. Banyak itu, saudara. Jadi Indonesia itu supaya kelihatan wibawa ini, pada waktu mereka pungut perpuluhan kelihatan wibawa, ada yang dokter, banyak itu dokter palsu. Ya kan? Banyak sekali. STA palsu itu banyak. Ada lagi yang lebih nekat lagi, nggak ada ijazahnya, langsung taruhnya namanya STH, ya kan? Supaya dia ini apa gitu, supaya kelihatan agak wibawa lah kan gitu kan? Nah, jadi coba kita lihat di Indonesia ini, ada kelompoknya sedikit, dia bikin senode sendiri, saudara. Ya, coba kita lihat sekarang antara GPIB dengan GKI. Liturginya sama persis, nggak ada bedanya, tapi senodenya berbeda. Makanya di Indonesia ini namanya Protestan ini susah dikendalikan, ya. Dari Protestan akhirnya ada lagi gereja namanya John Calvin, namanya gereja karismatik namanya. Jadi karismatik ini luar biasa loh, saudara, terpecah-pecah, ya. Jadi kalau ada kelompok sendiri kan dia cari uang, ya. Dia pergi sana bikin senodenya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena tergiur dengan perpuluhannya ini, saudara, ya. Perpuluhannya ini nggak tanggung-tanggung, saudara. Misalnya ada seorang konglomerat ini kan, dia punya uang namanya 1 triliun, ya. Coba kan, kalau dikeluarkan perpuluhannya berapa, saudara? Apa nggak ongkang-ongkang namanya Pak Pendetanya itu, ya? Karena itu tadi perpuluhan. Kalau perpuluhanmu itu kena sasaran, atau paling tidak lu bicara namanya Taurat itu, bahwa Taurat itu kekal, Taurat itu ada jaminannya, masalah. Persoalan sekarang lu tidak ikutin perintah Taurat, ada namanya hari Sabat, lu bilang hari Minggu, terus lu pungut nama perpuluhan. Ini kan ngaco namanya, ya. Nah, kalau orang-orang seperti itu tadi kan sudah dibaca namanya Keluaran 31 ayat 12 sampai 17, saudara. Itu hukumannya berat itu. Ya? Jadi berat loh, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara, ya. Jadi kita lihat ya, pendeta-pendeta ini memang pendeta-pendeta busuk ini yang dari Eropa ini, itu sampai sekarang itu mereka pakai Maliaki, ya. Tapi Maliaki ini mereka potong, ambil di 3-nya, mereka tidak baca namanya Malaki 1 ini. Coba Aldo, Malaki 1, ya, cepat itu. Nah, kalau kau tidak tahu, Maliaki itu dekatnya namanya Matitia, ya, perbatasan Matitia dengan Maliaki, ya, di situ juga. 6 sampai 8. Seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Yahweh semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Yahweh boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah itu berkenan kepadamu?
apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Yahweh semesta alam. Coba saudara, kalau kita baca di situ, ini ada penyelewengan. Nah sekarang ada untuk Tuhan yang bagus-bagus digantikan dengan yang nampaknya penyakit, saudara. Makanya saya mengatakan memang pendeta-pendeta ini, Kristen ini memang luar licik. Jadi Kristen, ajaran Kristen akhirnya dilatih orang-orang itu, diajar orang-orang itu jangan baca namanya bilangan 18, ulangan 14 maupun ulangan 26, jangan, karena di situ ketahuan itu perpuluhannya untuk siapa. Makanya mereka pakai Maliaki namanya 3. Tapi Maliaki 3 sendiri pun dia tidak baca dari coba Maliaki 3 ayatnya 6 sampai 7. Maliaki 3 ayat 6 sampai 7. Bahwasanya aku Yahweh tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Yahweh semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Coba kan, jadi mereka menyimpang dari zaman ke zaman menyimpang. Tadi kan kita sudah baca kan, ini ada untuk Tuhan ditukar-tukar sama mereka, saudara. Ditukar-tukar, saudara, digantikan. Nah kelihatan kejahatan, tapi orang Kristen itu 100 tadi namanya Maliaki 1, Maliaki 3 ayatnya 6 sampai 7, tapi mereka langsung ke Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Jadi senjata-senjatanya ini, penipu-penipu ini ya, yang membohongi orang sekian tahun yang dari Eropa ini, agama penipu ini masuk di Indonesia ini ya. Mereka hanya bacanya namanya Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Coba Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Ini senjatanya mereka di sini ini ya. Mereka tidak akan kutak-kutik tadi namanya Maliaki 1 tadi, nggak mau. Nah, kalau mereka baca ketahuan ini, tapi mereka potong semuanya, ambil namanya Maliaki 3 ayatnya 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Yahweh semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Coba kan, jadi di situ mereka pakai senjata ini, mereka mencah-mencah, saudara. Akhirnya banyak yang ketipu. Coba. Banyak yang tertipu, saudara. Coba kalau kita baca namanya bagaimana penyelewengan dari generasi ke generasi ini. Ini kan dicatat juga namanya Nehemia 13. Cepatan. Nehemia 13 ayatnya 14 ayatnya 4 sampai 12. Coba baca, kita lihat di situ. Jadi kalau orang ini membaca teliti kitab suci, baru kita tahu kenapa sih sampai bawalah perpuluhanmu, jangan kamu menipu, kan gitu kan? Dibaca di saudara. Tapi namanya Kristen, dia tidak akan pernah mau baca namanya Maliaki 3 tadi, 1 tadi, dia nggak mau, langsung dia ambil di tengah-tengahnya Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Dia juga tidak mau namanya Maliaki 3 ayatnya tadi 6 7, nggak mau. Dia langsung saja Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Disitulah dia mencap-mencap si pendeta ini, rakus ini, kan gitu kan? Dia tidak menyelidiki kitab suci yang benar, kan begitu kan? Untuk apa sih sebenarnya perpuluhan ini, kan gitu kan? Untuk apa? Nah, supaya kita tahu kan, memang kita harus baca namanya hukum, karena perpuluhan itu bukan dari Maliaki, ini namanya dari hukum Taurat. Saya sudah dengar tadi, tapi mari kita baca lagi ya, bagaimana bangsa Israel jahat dari generasi ke generasi melakukan kejahatan. Coba baca tadi namanya Nehemia 13 ayatnya 4 sampai ke 12. Cepat, Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Tuhan kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi.
para penyanyi dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sesudah beberapa waktu aku meminta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Tuhan. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu, kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas rumah Tuhan, korban sajian dan kemenyan. Juga aku dapat dibawa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Tuhan dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Cobalah saudara, akhirnya ketahuan penyelewengan demi penyelewengan saudara. Akhirnya dari situ kan, makanya saya mengatakan orang-orang Israel jahat ini kan namanya nabi terakhir namanya Maliaki. Surat terakhir namanya apa? Namanya Nehemia. Dari situlah namanya apa? Sesudah itu mereka namanya bikin ibadah baru namanya agama Yahudi. Ada kitabnya namanya Talmud, saudara. Mereka robah nama Tuhan lagi, bukan nama Yahweh lagi, tapi mereka namanya Adonai Hashem. Ini suatu kejahatan, saudara. Makanya pada waktu kejahatan yang mereka makin menjadi-jadi itu, Yahweh turun di bumi menjadi anak manusia. Amin. Nah, disitulah apa diperingatkan supaya orang-orang namanya tadi yang menyimpang tadi yang bikin agama baru supaya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Nah, pada waktu namanya datang di bumi ini namanya imam-imam tidak mengenal lagi Yahweh ini, saudara. Tidak mengenal lagi Yahweh. Bagaimana mereka mengenal Yahweh? Mereka sudah tinggalkan namanya hukum Taurat. Ada namanya kitab tandingan mereka namanya Talmud, saudara. Ya. Ada Talmud. Makanya kalau kita baca namanya Yohanes 7 ayat 19 sana ya, kelihatan mereka sudah tinggalkan, tidak ada lagi yang namanya melakukan Taurat ini. Ya. Karena mereka sudah menyimpang ini bangsa pilihan ini. Coba baca namanya Yohanan atau orang Kristen bilang Yohanes atau di Eropa sana John gitu. John Travolta. Yohanes 7 ayatnya 19. Yohanes 7 ayat berapa? 19. Bukan
pindah ke garasi. Jadi banyak sekarang mati itu kan sering sekali mereka ambil dari orang mati kan, orang penyakit akhir banyak sampai satu yang miring lah, jalangnya miring lah, jantungnya dibelah-belah lah segala. Itulah akibatnya saudara. Taurat katanya nggak berlaku, tapi kalau perpuluhan dan persembahannya, wah sikat habis saudara. Jadi sangat jelas tadi itu, kamu memperoleh cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul 20 ayatnya 33 sampai ke 35. Ini ajaran-ajaran mereka tidak ada namanya pergi pungut sana pungut sini, memang tidak pernah ada. Namanya itu bikin-bikin sendiri, namanya agama juga, ini agama siluman namanya. Tidak ada perintahnya, terus tidak ada perintahnya lagi, suruh pungut-pungut itu Coba kan, akhirnya kejahatannya mereka makin menjadi-jadi. Kisah Para 20 ayatnya 33 sampai 35. Cepat Aldo. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluan Tuhan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba kalau lebih bahagia itu lo memberi daripada namanya menerima. Amin. Jadi tidak ada ajaran-ajaran di situ pungut sana pungut itu bikin dari Eropa. Apalagi di Indonesia itu paling ganas, betul-betul mengganas namanya perpuluhan. Taurat tidak berlaku, tapi perpuluhannya betul-betul matang ngelotot. Terus saya berdoa betul-betul lama-lama supaya orang baca kitab suci, supaya mereka tidak datang ibadah lagi, supaya pendeta-pendeta pada mati kelaparan gitu. Coba 1 Korintus 9 ayatnya 11 sampai 18. Kita lihat aja di sini, ini dia kasih contoh loh namanya Rasul Saul ini, Dia tidak pungut, tidak mau dia. Dan Rasul Saul itu punya keahlian, karena dia tukang lah kan gitu. Jadi hasil tadi kan pergi kemana-mana mereka pakai, mereka tidak kuras dan memang tidak pernah mau memungut perpuluhan itu karena bukan tugas mereka, karena dia Rasul Saul itu kan namanya orang-orang Yahudi asli kan, hanya orang Kristen mulai ganti namanya Paulus kan. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Coba 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 18. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Mesias. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberitaan Injil. Coba kan saudara, dia tidak bisa, tapi kalaupun engkau terima, harus kembali kepada hukum Tuhan. Karena mereka ini kembali kepada hukumnya Tuhan saudara. Bukan mereka bikin agama baru lagi. Rasul Saul itu tidak pernah ada keinginan untuk bikin namanya agama Kristen. Kristen itu agama hayalan, tidak pernah ada perintah di dalam, tidak diketemukan.
Tidak diketemukan lagi orang-orang asing itu pungut perpuluhan, tidak pernah ada. Karena memang zaman itu tidak mau bergaul dengan bangsa orang asing, apalagi bergaul dengan orang Yunani maupun Roma. Mereka nggak mau, itu musuhnya. Ya. Makanya agama Kristen kapan jadinya? 300 tahun kemudian itu mereka bikin namanya agama Kristen. Nah disitulah mereka buang namanya tulisan asli tadi. Akhirnya mereka putar-putar balik di pretel di sana kemari. Akhirnya apa? Banyak orang yang menghujat Taurat karena tulisan-tulisan di dalamnya mempengaruhi namanya tulisan-tulisan palsu ini. Kebanyakan yang palsu terbalikan gitu lah. Ya. Itu yang terjadi. 2 Korintus 12 ayatnya 13 sampai 15. Kita perhatikan situ 2 Korintus ya 12 ayatnya 13 sampai 15. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Justru itu tadi lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi hartaku korbankan, termasuk juga nyawaku korbankan. Kalau Pak Pendeta saya bilang itu Rasul Saul bukan orang sembarangan, dia ahli Taurat, orang-orang jenius. Tapi kalau pendetamu di Indonesia itu orang-orang tolol dan orang-orang pekok semua itu saudara. Saking pekok-pekoknya lagi itu tidak perhatikan lagi yang kita sampaikan ini. Mereka tidak mau baca lengkap kitab suci ini saudara. Hanya mementingkan namanya isi perutnya mereka itu. Ajaran-ajaran dari Eropa, agama ini agama menyimpang saudara ya. Punya keahlian selain memang otaknya pintar ya, makanya dia bilang sebaya dengan saya terus lebih deh, saya lebih pintar, lebih maju kan gitu kan. Terus dia punya keahlian, dia sebagai tukang. Kisah para 18 ayat 1 sampai 3. Kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Coba. Kemudian Saul meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Saul singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi mereka aja tukang kemah, tukang gitu loh. Jadi itu upah-upah itulah mereka pakai untuk sana kemana supaya tidak membebankan orang saudara. Kalau sekarang sebaliknya, ini pendeta-pendeta ini memang tidak ada kerjaan lain. Mau jadi petani kagak bisa, mau jadi peternak juga kagak punya ternak, ya loh. Coba kan mau masuk ilmu sekuler kagak punya uang, nggak punya harta. Terus kedua juga pun terus juga tidak punya kemampuan apa-apa dari kecil, itu sudah goblok. Akhirnya mereka masuk di situ, kasih gelar. Akhirnya penipuan-penipuan dari Eropa ini terus dipiara di Indonesia. Itu yang kita terima sampai saat ini, keluarga kita. Makanya banyak keluarga kita yang mati nggak karu-karuan. Makanya banyak sekali sekarang yang salah-salah tafsir. Coba ada namanya Matitia 13 ayat 8. Ini disalah tafsirkan di sini ya. Ayat 8. Dia jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi itulah yang salah ditafsirkan. Jadi kalau kamu bawa 1000, hanya kamu dapat 2000 gitu kan. Coba kalau kamu bawa 100 juta, ya, pasti kamu dapat 1 miliar. Jadi salah tafsir di situ. Yang dimaksud itu kalau kita baca ayat 23, tadi namanya Matitia 13 ayat 23-nya. Perhatikan ayat 23 di situ. Tidak bicara namanya perpuluhan, tapi bicara namanya pengetahuan. Ya baca di ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Jadi harta yang menyelamatkan itu apa? Pengetahuan. Ya. Makanya kalau kau datang ibadah itu dia berpoin catat apa yang saya sampaikan, kalau catat pasal berapa, ayat berapa, saya sudah ibadah direnungkan lagi sehingga engkau memiliki pengetahuan itulah yang menyelamatkan engkau. Amin. Kalau kita baca namanya Yesaya 33 sama ayat 6, harta yang menyelamatkan engkau apa? Pengetahuan. Amin. Nah itulah ajaran-ajaran Tuhan, bukan apa ambil kitab suci dipegang-pegang, dipeluk-peluk, tidak pernah dibaca, yuk nggak tahu apa-apa, akhirnya gampang ditipu. Amin. Jadi orang salah tafsir di situ, itulah mereka pakai itu. Nah kalau kau hanya bawa 1.000 ya dapat 2.000. Coba kalau kau mau bawa 100 juta, ya, coba berapa itu? Bisa lu dapat 1 miliar, ya. Hanya lu korbankan saja lu dapat 100 juta, nanti lu peroleh deh, diiming-iming sama dia. Itu salah tafsir, itulah pendeta-pendeta bodoh itu. Gitu ya. Matitia 23 ayatnya 16 sampai 18. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Coba kan saudara, wah kalau Taurat itu nggak relevan lagi. Tapi kalau perpuluhannya bilangnya sah saudara. Itu yang terjadi saudara. Ya. Coba kan sekarang mereka lawan Tuhan. Aku datang bukan menyatakan Taurat 1 iota. Ada yang bertanya, Tuhan, apa harus kami lakukan supaya kami peroleh hidup? Ya. Apa yang kau baca di sana? Ya. Itu masalah Taurat. Ya. Kembalilah ke hukum Taurat, pasti engkau salah lama saudara. Itu ajaran Tuhan. Ya. Wah bayangkan aja sekarang Kristen, oh itu Taurat tidak relevan lagi, mereka ganti-ganti hari Sabat, hari Minggu. Tapi kalau perpuluhannya, wah mereka cek kayak habis itu. Coba kan, kalau perpuluhannya mereka bilang itu mutlak, relevan. Coba kan kalau sudah begini jahatnya, itu sangat jahat. Makanya kalau kita baca di sana ayatnya 23 tadi, Matitia 23 ayat 23, satu kamu melakukan, jangan mengabaikan yang lain. Coba baca ayat 23. Aduh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Coba jangan perpuluhan saja lu genggam-genggam. Terus lu bilang hukum Taurat tidak berlaku. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Maka saya bilang ini agamanya agama jahat. Ini agama saya berani bertanggung jawab. Mengajari orang yang tidak pernah di dalam, diputar balikan di dalamnya, diperkosa, diserong, tambahin sana, tambahin preteli namanya apa ajaran-ajaran itu. Apakah benar ini? Apakah itu ajaran-ajaran Tuhan? Makanya saya bilang celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Galatia 2:10. Aduh. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh usahakan melakukannya. Coba kan. Makanya tadi perpuluhan untuk apa? miskin. Untuk orang-orang miskin. Jadi orang miskin di dalam diperhatikan. Makanya supaya di dalam itu tidak ada orang miskin, makanya ada namanya perpuluhan. Amin. Makanya saya bilang anak-anak saya ini taat namanya perpuluhan. Perpuluhan banyak sekali manfaatnya. Kamu sudah dikasih rezeki oleh Tuhan, sisihkan namanya perpuluhanmu, taruh di sini. Kalau ada namanya saudaramu yang tidak seuntung dengan kita, bantulah mereka ini, karena ajaran Taurat seperti itu, supaya di dalam rumahmu itu ada makanan, gitu. Tadi kan Maliaki kan kita sudah baca kan, supaya ada makanan, supaya tidak ada namanya kemiskinan. Amin. Tujuannya namanya perpuluhan seperti itu.
Jangan ikutin namanya orang Kristen. Orang Kristen dia bikin namanya rumah ibadahnya mewah-mewah, dia abaikan namanya orang-orang miskin, saudara. Di dalam ajaran Tuhan itu prioritaskan orang-orang miskin, gitu loh ya. Makanya Rasul Saul bilang, bukan nyawaku saya korban, juga aku kok korbankan, amin. Lebih namanya bahagia kita memberi daripada menerima, amin. Roma 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Coba Apabila saudara, aku menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. coba kan, kamu sudah peroleh namanya harta-harta surga, maka kalian orang-orang asing kan korbankan juga harta duniamu kepada bangsa Israel. Itu bukan perpuluhan. Mereka tidak mau namanya perpuluhan. Sudah lalu sumbangkanlah uanglah. Makanya dia bilang lebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Makanya kita lihat lagi namanya 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 6, syarat-syaratnya jadi penilik itu, atau penatua atau tua-tua itu ada syaratnya. Kita lihat syaratnya di situ, namanya 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, damai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Tuhan? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan karena hukuman iblis. Jadi itulah saudara, ada syaratnya. Bukan dia hamba uang, beri tumpangan rumahnya. Ya. Kalau kita baca yang lebih ekstrim lagi, 1 Timotius 6 ayatnya 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam bagian-bagian nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba akar kejahatan namanya cinta akhirnya apa? Disuruh namanya tinggalkan hukum Taurat. Dia ikuti namanya agama siluman ini, ibadahmu bukan hari Sabat, ya. Namanya ibadahmu hari ini Minggu. Ibadahmu bukan pondok Daud, tapi ibadahmu namanya, kalau dibilang namanya Pesak, jangan bilangnya Pesak, namanya Jumat Agung. Kalau Pesakmu setiap tahun hari ini Pasik nggak? Ajaran Pasik nggak? Memang ajaran Pasik, saudara. Makanya saya mengatakan sudah dinubuatkan di sana terakhir. Baca Daniel 8 ayat 12. Baca Daniel 8 ayat 12. Atau paling tidak sebelum itu Daniel 7 dulu ayat 25. Mereka lupa loh, saudara. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini kan Yunani yang membunuh banyak orang Yunani. Makanya bilang Yunani dengan Romawi itu tangannya berlumuran darah, ya. Mereka sudah dibuatkan nanti akan mereka rubah hukum segala macam. Yang
yang mereka terang-terangan sekali ini masalah namanya hari Sabat ini, ya. Ada ancamannya, sanksinya segala macam gitu, terang-terangan. Coba, ya, itu kan nubuatan tergenapi. Namanya ibadah kasih. Kalau kebaca namanya Daniel 8 ayat 12 sama ada Daniel 8 ayat 12. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Coba kan sekarang namanya kebenaran kan dibuang, ya kan? Dibuang nggak sekarang orang Kristen? Ngaku aja. Coba suara yang keras. Itu orang Kristen suruh buang nggak namanya kebenaran? Buang. Kebenaran itu apa? Yang dimaksud kebenaran itu apa? Taurat. Namanya Taurat. Kenapa disebut namanya kebenaran? Hukum dari Tuhan. Karena keluar dari mulutnya tuh Tuhan, ya. Coba kan apa yang keluar dari mulutku tidak akan berubah katanya kan? Ya? Coba, ya. Udah deh, yang paling terakhir benar namanya apanya Yesaya 25 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Jadi dia tidak akan batalkan namanya apa yang keluar dari mulutnya, amin? Ya? Ditantang Kristen, ya? Nantang loh saudara, mereka nantang, turut tinggalkan namanya hukum Taurat.